Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam program Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Semoga kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya akan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasalnya yang 10 ayat 1 sampai 14. Namun saya akan membacakan hanya ayat 13 dan 14. 1 Tawarikh 10 ayat 13 dan 14 yang demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara lengkap dari ayat 1 kitab 1 Tawarikh pasal 10 yang diberi judul perikop Saul mati ini, kita akan mendapatkan gambaran dengan jelas proses dari kematian Saul itu sendiri. Dituliskan bahwa orang Filistin terus mengejar Saul setelah berhasil membunuh anak-anaknya. Dalam situasi terdesak, Saul minta dibunuh saja oleh prajuritnya daripada ia harus jatuh ke tangan orang Filistin. Karena prajuritnya menolak, maka Saul menjatuhkan dirinya ke atas pedang lalu mati. Dan ini kemudian disusul oleh prajuritnya yang melakukan tindakan serupa. Kendati digambarkan dengan jelas proses matinya Saul seperti itu, yaitu membunuh dirinya. Yang menarik adalah penutup di pasal ini yang menjelaskan bahwa Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan, dan tidak minta petunjuk Tuhan, tapi malah minta petunjuk dari arwah. Dalam 1 Samuel 28 ayat 1-25, Bapak Ibu bisa membacanya sendiri nanti, Saul memang pernah memanggil arwah. Ketika Saul begitu takutnya dan gemetar hatinya melihat orang Filistin semakin mendekat. Disebutkan bahwa Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan diam saja. Tuhan tidak menjawab. Akhirnya larilah dia ke perempuan pemanggil arwah. Ada sesuatu yang ironis di sini ketika Saul mendatangi perempuan pemanggil arwah, karena sebelumnya Saul telah menyingkirkan dari seluruh negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mereka disingkirkan karena adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan, mereka yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Aku sendiri yang akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, demikian Tuhan berfirman. Ada dalam Imamat 19:31 dan 20, pasal 20 ayat 6. Saul menyingkirkan pemanggil arwah dan roh-roh peramal. Tapi Saul pula yang mendatanginya untuk memanggil arwah orang mati, sekalipun yang dipanggil adalah arwah Samuel, nabi yang mengurapinya sebagai Raja Israel. Saat menyingkirkan para pemanggil arwah ini, sejatinya Saul tidak pernah benar-benar mengerti apa yang dia kerjakan ketika menaati Tuhan, melaksanakan tapi tidak mengerti, mengerjakan tapi tak memahami. Inilah mengapa kita perlu betul-betul mengerti apa yang kita lakukan ketika melakukan perintah Tuhan sekalipun. Kita mengenal Tuhan dengan segala perintahnya. Tuhan minta untuk mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Dengan akal budi kita akan mengerti kebenaran Tuhan dan firman-Nya. Itulah hikmat. Hikmat itu yang akan dinyatakan Tuhan ketika kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Tak menjadi soal kita mengenyam pendidikan tinggi atau tidak. Bahkan tak menjadi soal kita lulus SD atau tidak. Karena Dia yang akan menyatakan dirinya
ketika umatnya mencari Dia, sehingga umatnya mengenal Dia dan menyembah Dia. Misalnya, mengapa Tuhan perintahkan kepada kita jangan membunuh, gitu ya. Wah ya gak tahu, pokoknya Tuhan memerintahkan seperti itu, ya saya lakukan, saya patuhi. Ada yang seperti itu, ya. Alasan Tuhan memberi perintah jangan membunuh tentunya agar setiap manusia menghargai kehidupan, menghargai hak hidup orang lain. Lebih lagi adalah menghargai Tuhan, Sang Pemberi hidup kepada setiap manusia. Hidup mati itu otoritas mutlak Tuhan. Jangan sampai kita merampas hak Tuhan dengan menghilangkan nyawa, baik nyawa orang lain maupun nyawa kita sendiri. Saul melakukan itu ketika menjatuhkan dirinya ke atas pedang. Apakah perintah ini hanya terkait dengan nyawa? Ketika kita menyelidiki firman Tuhan lebih mendalam, kita akan menjadi mengerti bahwa komentar-komentar negatif pun bisa membunuh seseorang, membunuh semangatnya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Wong yang nggak sekolah saja bisa sukses. Ngapain pelayanan? Wong kamu nggak dapat apa-apa. Ngapain divaksin gitu ya? Wong divaksin juga tetap bisa kena COVID misalnya. Komentar-komentar negatif yang seperti ini kan bisa melemahkan, bahkan mematikan semangat orang yang tadinya berkobar-kobar untuk melakukan hal yang benar. Ucapan yang keluar dari mulut kita bisa menusuk perasaan orang, bisa menjatuhkan harga diri orang, bisa membunuh semangat orang kalau kita tak mengendalikannya. Maka mengertilah kita bahwa perintah jangan membunuh tak melulu bicara soal menghilangkan nyawa. Menggali dan menyelidiki firman Tuhan untuk kita mengerti kehendaknya adalah bentuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Saul tak melakukan ini sehingga dia disebut tidak berpegang pada firman Tuhan. Tidak berpegang pada firman Tuhan, tidak setia terhadap Tuhan, membuat Saul gagal menyikapi dengan benar sikap diamnya Tuhan. Dalam ketakutannya, Saul bertanya kepada Tuhan, itu bagus. Tapi Tuhan tidak menjawab dalam 1 Samuel 28 ayat 6. Karena Tuhan tidak menjawab itulah, maka dia mencari jawaban dengan mendatangi perempuan pemanggil roh. Inilah yang salah. Berpaling kepada roh-roh lain adalah dosa besar yang setara berdosanya dengan penyembahan berhala. Tuhan jelas tidak mau diduakan, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Saul pasti pernah mendengar itu, kita pun pernah mendengarnya. Baiklah kita senantiasa mengingat firman Tuhan, mengingat perintahnya yang pernah kita dengar dan melaksanakannya. Dalam situasi apapun, hendaklah kita setia terhadap Tuhan, kita tetap teguh pada iman percaya kita yang menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tak sedikit pun berpikir untuk berpaling darinya. Bahkan ketika Tuhan diam sekalipun, bukan berarti dia tidak ada. Bukan berarti dia tidak mendengar seruan kita. Bukan berarti dia tidak peduli. Bukan berarti dia melepaskan kita. Bapak Ibu mungkin ingat peristiwa Tuhan Yesus tidur di perahu ketika angin tofan mengamuk. Ya. Ini sedang ada situasi krisis. Ini situasi sedang genting. Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan malah tidur? Itulah yang ada di benak para murid ketika itu. Ketahuilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan diam pun, itu bukan alasan bagi kita untuk berpaling daripadanya. Sepertinya Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan sedang bekerja dengan caranya, dan Dia menyertai kita karena memang itu janjinya, janji Tuhan kepada kita. Mestinya dalam ketakutan pun kita ingat janji Tuhan. Kita percayai, kita pegang betul-betul janji Tuhan ini sehingga rasa takut itu pergi digantikan dengan rasa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mengikut Tuhan tak berarti akan menerima berkat-berkatnya saja. Akan menerima kemudahan saja. Akan menerima kenyamanan saja.
Mengikut Tuhan bukan soal kita mendapat apa dari Tuhan, tapi soal apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena menurut Yesaya 43 ayatnya yang ke-7, untuk itulah kita diciptakan, yaitu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sedemikian memberikan gambaran, mencerahkan diri kami, untuk kami berserah kepada Tuhan, untuk kami melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu sekalipun. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dengan diam Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap mengasihi setiap kami, tetap peduli kepada setiap kami. Itulah janji-Mu Tuhan, janji yang akan kami pegang, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dalam segala kondisi apapun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kami, dalam situasi apapun. Kami tetap percaya, kami tetap berpegang teguh pada iman percaya kami, tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.